Ya, masuk. Makasih, Mbak. Ya. Terima kasih ya, kamu sudah ada kembali di sesi hari ini. Nah, di sesi-sesi sebelumnya kamu sering menyampaikan bahwa kamu merasa hidupmu tidak terarah, merasa stres dengan kuliah dan ingin keluar dari situasi ini. Apakah itu masih kamu rasakan sampai sekarang? Iya Kak, jadi aku masih ngerasa sama gitu loh, kayak makin bingung malah ini kuliah mau gimana, kayak aku nggak punya tujuan gitu loh. Oke. Saya mendengar kamu juga merasa lelah dan bingung. Kamu ingin berubah. Itu niat yang baik. Tapi, boleh saya jujur, saya ingin menyampaikan sesuatu yang saya perhatikan selama beberapa sesi ini. Boleh. Bentar ya. Nih, ada permen Oh kamu. iya, terima kasih Kak, ya ampun. Ya, saya lanjut Apa nih, ya. Kak? Ya, sambil dengerin ya. Saya menangkap ada ketidaksesuaian antara apa yang kamu katakan dan apa yang kamu lakukan. Kamu bilang kamu ingin berubah, ingin lebih terarah. Tapi di setiap sesi kamu juga mengatakan kamu belum mencoba apapun yang kita bahas sebelumnya. Contohnya, kita sepakat minggu lalu kamu akan mulai menyusun jadwal belajar. Sederhana saja. Tapi kamu bilang tadi belum sempat melakukannya. Nah, kamu juga belum mencoba mengurangi penggunaan media sosial. Padahal kamu sendiri bilang itu membuat kamu tertekan. Iya sih Kak, kayak aku tuh bingung mau mulai dari mana, tapi ya kadang malas juga. Oke, saya hargai kejujuran kamu. Dan memang sebenarnya perubahan itu gak mudah. Tapi saya tuh pengen kamu renungkan. Seberapa besar sih sebenarnya kamu itu mau berubah? Saya tuh pengen Kak, tapi saya tuh nggak ada tenaga untuk saya tuh berubah terus gitu. Kayak sosial baterai saya tuh habis Kak. Oke, saya tuh percaya banget kamu tuh punya niat. Tapi saat tindakan kamu terus-menerus gak sejalan dengan niat itu, maka kamu bisa jadi terjebak di pola yang sama, merasa tidak maju, merasa gagal, terus akhirnya menyerah. Nah, saya mengatakan ini bukan untuk menyalahkan kamu, tapi untuk membantu kamu menyadari bahwa ada bagian dari dirimu yang mungkin sedang menunda-nunda atau bahkan menolak perubahan meskipun kamu bilang menginginkannya. Ya, aku ngerasa takut aja gitu sih Kak, takut mulai ya, takut gagal. Ya, makanya aku kayak Sekali lagi saya ucapkan ya, terima kasih sekali kamu tuh sudah sangat jujur kepada saya sayang. Rasa takut itu sebenarnya sangat manusiawi. Tapi membiarkan rasa takut itu mengendalikan hidup kamu, itu yang perlu kita hadapi bersama. Kadang kita tuh perlu melihat diri sendiri secara jujur meski gak nyaman. jadi selama ini Kakak pikir saya lari dari tanggung jawab saya gitu? Gak gitu. Gini, jadi saya pikir kamu tuh sekarang sedang berjuang, tapi juga menghindar, tapi juga menghindar di saat yang sama. Dan itu adalah hal yang bisa kita ubah. Dengerin nggak? Nah, itu adalah hal yang bisa kita ubah. Tapi perubahan itu hanya bisa terjadi kalau kamu mau benar-benar mengambil langkah. Meski kecil dan konsisten. Saya bisa bantu, tapi kamu yang tetap harus jalan sendiri. Oke, saya ngerti. Nah, mungkin karena memang saya ini suka banyak alasan, nggak suka. Mungkin sih.
Tapi sebenarnya ya, ini tuh bukan soal menyalahkan diri sendiri, tapi mulai bertanggung jawab atas pilihan kamu sendiri. Bagaimana kalau minggu ini kamu pilih satu hal kecil yang pengen kamu lakuin? Kita gak perlu besar dulu deh, tidak harus ada tindakan yang nyata. Oke, aku mau coba buat jadwal belajar aku 1 hari aja dulu, dan aku mau buktiin ke diri aku kalau misalkan I bisa. Itu bagus sekali. Saya apresiasi keberanian kamu menghadapi hal ini. Kita akan evaluasi di sesi berikutnya. Saya di sini akan terus mendukung kamu. Tapi saya juga akan terus mengingatkan kamu saat kamu mulai menjauh dari tujuan kamu. Oke kak, terima kasih banyak ya kak. Sama-sama. Senang deh ketemu kakak. Makasih ya kak. Sama-sama. Oke, bye bye. Assalamualaikum. Ada ngapain dia? Mendekatlah. Jadi ya.